Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. We are from group 9. Will be presentation about head and modifier revisited. And our member are me, Nadila Sasabila, and Nadila Putri Aisyah, and then Syafa Nur Fajriyati. And then the first material is about 10.1 for and against verb phrase. In this chapter is very short. The outcome of our earlier discussion was that every phrase has a central word which controls the other words, phrase, and even clauses that occur in it. The central word is the head, and the other word and phrase are its modifier, which typically occur next to the head. Such phrases move around together, can be replaced by a single word, and can be ellipted. Di dalam bab yang sangat singkat ini, hasil dari diskusi kita sebelumnya adalah bahwa setiap frasa itu memiliki kata sentral yang mengontrol kata-kata lain, frasa, dan bahkan klausa yang terjadi di dalamnya. Terus, kata pusat adalah head-nya atau yang utamanya, dan kata-kata atau frasa lain adalah pengubahnya, modifier-nya, yang biasanya terjadi di sebelah kata utama tersebut. Terus, ungkapan seperti move around together dapat diganti dengan satu kata atau dapat dihilangkan. Terus, kita lihat contohnya itu ada 3 examples. First, the adult that we knew and loved has left and just packed her bags and walked out. Second, Norman Lemming jumped off the cliff and William Lemming did so too. And then the third, Emma insulted Mr. Bats and annoyed Mr. Knuckly. And then in this explanation, Ethel is the head of noun phrase, the Ethel that we knew and loved. Inside the noun phrase, it controls the occurrence of the word the and the relative clause that we knew and loved. That whole sequence of words can be replaced by the single word she. And then the phenomenon of ellipsis is shown in the second clause, just packed her bags and left. And then this clause has no subject. If there were one, it would be she or the adult that we knew and loved. Terus ini dalam bahasanya, Ethel adalah head-nya. Kata utama dari frasa kata bedanya adalah the adult that we knew and loved. Terus di dalam frasa nomina, ia mengontrol kemunculan kata the dan klausa relatifnya yaitu that we knew and loved. Terus seluruh rangkaian kata itu dapat diganti dengan satu kata, yaitu she. Dan fenomena elipsis juga ditunjukkan pada klausa kedua, yaitu just packed her bag and left. Klausa ini tidak memiliki subjek, tetapi jika ada, bisa digantikan dengan she atau the adult that we knew and loved. And then, in chapter 1, we'll look at example of noun phrase, prepositional phrase, in the garden, adjective phrase, very difficult, and adverb phrase, amazingly quickly. And then the underline, the subject noun phrase is the adult that we knew and loved, and the verb phrase will be has left. Other description of English do not recognize verb phrase. And in many languages other than English, the concept of verb phrase is not obviously applicable. Di dalam bab 1 ini, kita sudah melihat banyak contoh dari frasa kata benda, terus frasa preposisi seperti in the garden, terus frasa kata sifat, very difficult, dan frasa kata keterangan, amazingly quickly. Terus frasa yang saya garis bawah ini perlu diperhatikan, frasa subjek dari frasa kata benda itu the Ethel that we knew and loved. Terus frasa kata kerjanya yaitu would be has left. Terus
Deskripsi lain dari bahasa Inggris tidak mengenali frasa kata kerja, dan dalam banyak bahasa selain bahasa Inggris, konsep frasa kata kerja tidak jelas berlaku. Terus, next ada and then example 2, Norman Lemming jumped off the cliff and William Lemming did so too. I have explanation. Did so indeed substitutes for jumped off the cliff, but two words are involved and it seems clear the verb did substitutes for jumped. And then example 2 is the sort of example that turn up in discussion of American linguists, but is not the normal contraction in British English. And then did so itu memang substitusi dari jumped off the cliff. Dan tampak jelas bahwa kata kerja did itu substitusi atau penggantinya dari kata jumped yang artinya melompat. Terus contoh kedua ini, itu jenis contoh yang muncul dalam diskusi ahli bahasa Amerika. Tetapi itu bukan konstruksi yang normal untuk dalam bahasa Inggris British. Terus yang example 3, Emma insulted Miss Bates and annoyed Mr. Knackly. Example 3 can be analyzed as having a subject noun phrase, Emma, and two phrase, verb phrase, connected by an. Insulted Mr. Bates and annoyed Mr. Knackly. Dan penjelasan secara bahasanya, contoh ketiga ini dapat dianalisis memiliki frasa kata benda subjeknya Emma, dan dua frasa yaitu frasa kata kerja dihubungkan oleh kata dan. Insulted Mr. Bates and itu dan annoyed Mr. Knackly. Okay, the next material will be delivered by Nadila Putri Aisyah. Okay, thank you for the time. Now I wanna explain the next material about verb, core, nucleus, and periphery. Description that focus on dependency relationship don't devote much time to the arguments for and against verb phrases. Clauses are analyzed as having a nucleus and a periphery. The nucleus contains the verb and its complement, subject, direct object, indirect object, and oblique object or adverb of direction. The periphery consists of oblique object, which are adverb of time, adverb of location, and some other types of adverb. Adverb are a very large and heterogeneous class, and it lists one contraction, the middle contraction. Adverb of manner seem to be obligatory with some verbs. For example, her new book reads well is quite acceptable, but her new book reads is not acceptable. Nah, jadi di sini saya akan menerangkan tentang kata kerja, inti, nukleus, dan sebuah pinggiran. Deskripsi ini berfokus pada hubungan keterkaitan terhadap frasa kata kerja. Klausa itu dianalisis memiliki inti dan sebuah pinggiran. Inti berisikan kata kerja dan pelengkapnya itu berisikan subjek, objek langsung, objek tidak langsung, dan oblique objek. Nah, objek tidak langsung sendiri atau yang biasa disebut indirect object merujuk pada seseorang atau sesuatu yang telah dilakukan. Indirect object biasanya didahului dengan kata give, find, owe, etc. Nah, indirect object juga biasanya digunakan untuk menerangkan untuk siapa, to whom, for what, seperti itu. Dan sekarang tentang object of preposition atau kata keterangan arah. Pinggiran terdiri dari oblique object yang merupakan adverb of time atau adverb of location dan beberapa jenis lain dari kata keterangan. Nah, seperti yang kita tahu, adverb itu ada 6,
yakni ada adverb of time, adverb of place, adverb of frequency, adverb of degree, adverb of manner, and adverb of purpose. Nah, kata keterangan adalah kelas kata yang sangat besar dan heterogen. Artinya, kata keterangan itu luas dan beraneka ragam. Setidaknya dalam satu kelas konstruksi atau konstruksi tengah itu ada kata keterangan atau adverb of manner, yaitu kata keterangan atau tambahan yang dipakai untuk menerangkan bagaimana cara suatu pekerjaan atau sebuah tindakan. Nah, nampaknya wajib dengan beberapa kata kerja. Misalnya dalam contoh, her new book reads well. Nah, itu dapat diterima. Buku barunya dapat dibaca dengan baik. Tetapi pada kalimat selanjutnya, contoh selanjutnya, her new book reads. Buku barunya membaca. Nah, itu tidak dapat diterima karena di akhir kalimatnya itu tidak ada adverbnya. Nah, dalam part of speech, good dan well itu ternyata berbeda kelas kata. Good merupakan kata sifat atau adjektif yang menerangkan suatu benda. Nah, sedangkan well adalah kata keterangan atau adverb yang penggunaannya harus memodifikasi verb, kata kerja, dan adverb atau kata keterangan. Okay, the next, the split between nucleus and periphery is sometimes replaced by a three-way split between core, nucleus, and periphery. The core or clause is verb. The nucleus is the verb plus complement as described above. And the periphery is also as described above. A final and strong piece of evidence for the core position of verb in clause comes from languages in which a clause can consist of a single verb. Examples are given in the example number 9 until number 11. Nah, jadi teman-teman, pemisah antara nukleus dan perifer kadang-kadang itu digantikan oleh tiga arah. Maksudnya pemisah terdiri antara inti, nukleus, dan perifer. Inti dari sebuah klausa adalah sebuah kata kerja atau verb. Nah, the nucleus adalah kata kerja plus pelengkap seperti yang telah dijelaskan di atas tadi. Pelengkapnya seperti ada subject, object, direct object, indirect object, oblique object, seperti itu ya. Nah, dan pinggirannya juga telah dijelaskan di atas atau sebelumnya, yaitu pelengkapnya ada adverb of time, adverb of degree, adverb of frequency, and etc. Nah, bukti terakhir dan kuat untuk inti, posisi verb dalam klausa berasal dari bahasa di mana klausa dapat terdiri dari satu kata kerja saja. Nah, contohnya akan diberikan pada contoh kalimat nomor 9 dan nomor 11. Okay, and the next example number 9, Latin, A, pugnature was fought or there is fighting, and B, thundered or thundered, there was thundered. Number 10, Turkish, in Turkish, konus ulmaz, it is one word. Spoken passive negative, it is not spoken or no speaking. And the number 11, Luganda, Afrika Bantu language, Alihigboba, this is one word. She future is it case. She will case it or kitchen. The Latin clause in the number 9a consists of the verb pugnature. This verb is passive. What it might be thought that the subject noun phrase has been ellipted. It is difficult to know what the noun phrase might be. The same applies to the Turkish passive verb in the example number 10. The Luganda verb in example number 11 is active. No independent noun phrase are needed because
In context, the person doing the kissing and the person being kissed are obvious to the hearer. Nah, jadi di contoh yang nomor 9 bahasa Latin yang A itu pugnatur. Nah, itu artinya diperjuangkan atau ada sebuah pertempuran. Nah, sedangkan yang 9B nada itu bergemuruh atau ada guntur. Nah, yang contoh nomor 10 yakni bahasa Turki konus ulmaz. Nah, konus ulmaz itu satu kata. Meskipun kita lihat ada beberapa kata kalau dalam bahasa Indonesia, tapi di bahasa sana itu terucap satu kata. Nah, diucapkan pasif negatif, tidak diucapkannya itu tidak berbicara. Dan contoh yang nomor 11 Luganda Afrika yakni bahasa Bantu, Ali Giboba. Ali Giboba itu juga termasuk satu kata, cuma satu kata meskipun kita melihatnya itu ada beberapa kata. Nah, artinya dia masa depan itu mengejar, artinya dia akan mengejar sesuatu. Nah, di sini yang dimaksud mengejar ayam. Nah, klausa Latin dalam contoh yang 9A terdiri dari kata kerja pugnatur. Kata kerja ini kata kerja pasif. Nah, kata kerja pasif digunakan ketika subjeknya dikenai suatu pekerjaan atau suatu tindakan. Biasanya ditambahi di atau ter. Sementara itu mungkin dianggap frase kata benda subjek telah dihilangkan. Sulit untuk mengetahui apakah frase kata benda itu. Sama berlaku untuk kata kerja pasif Turki di contoh nomor 10. Kata kerja Luganda di contoh yang nomor 11 itu termasuk kata kerja yang aktif. Nah, sedangkan apa itu kata kerja aktif? Kata kerja aktif adalah kata kerja di mana subjeknya berposisi sebagai pelaku. Biasanya kata kerja aktif memiliki imbuhan me atau ber. Contoh dari kata ini adalah meminta, memasak, bertengkar, berlari, berjalan, dan sebagainya. Tidak ada kata benda independent phrase yang artinya klausa yang dapat berdiri sendiri sebagai kalimat sederhana. Klausa independen berisi subjek dan predikat dan masuk akal dengan sendirinya. Klausa independen dapat digabungkan dengan menggunakan titik koma atau dengan menggunakan koma diikuti oleh konjungsi koordinatif. Diperlukan karena dalam konteks orang yang melakukan pengejaran dan burung yang dikejar adalah jelas dari seorang pendengar. Seperti itu. And the next material will be delivered by Syafa Nur Fajriati. For Syafa, time is yours. Thank you. Okay, I will continue the material, and the next material is what is the head of a noun phrase. Questions can be asked about the traditional view of nouns as the head of a noun phrase. It remains true that the noun controls the other constituent in noun phrases, but particular problems affect noun phrases. Consider first the pairs of example in number 12a, Harriet's wound, and 12b, Harriet admired Mr. Knightley. In example, 12a and b show that a verb or a verb and its modifiers occur in the same slot in the clause. And then in number 30, Willoughby ran up to where he had seen Marian and Margaret. And in 13b, Willoughby ran up the hill to where he had seen Marian and Margaret. In example, 13a and b show that a preposition or a preposition and its complement occur in the same slot. Jadi di materi kepala frasa kata benda ini dapat diajukan tentang pandangan tradisional kata benda sebagai kepala kata benda frasa. Dan tetap benar bahwa kata benda dapat mengendalikan konstituen lain dalam kata benda frasa, tetapi in a problem di masalah tertentu mempengaruhi frasa kata benda. Seperti contoh di nomor 12a, Harriet pingsan.
Dan di 12B, Harriet mengagumi Tuan Nutley. Dari contoh 12A dan B tersebut menunjukkan bahwa kata kerja atau kata kerja dan pengubahnya terjadi di tempat yang sama slot dalam klausa. Dan di contoh nomor 13, A, Willoughby berlari, yaitu Willoughby berlari ke tempat dia melihat Mariana dan Margaret. Dan di contoh 13B, Willoughby berlari ke atas bukit, yaitu ke tempat dia melihat Mariana dan Margaret. Di contoh 13A dan 13B ini menunjukkan bahwa preposisi atau preposisi dan pelengkapnya terjadi pada slot yang sama. And the next material is, in the next example is number 14. A, the book is boring. B, the book is astonishingly boring. And C, the boring book. And the D, the astonishingly boring book. In example 14A and D show that an adjective or an adjective and its modifiers occur in the same slot, whether as complement of is or modifying a noun. The above does not apply to all nouns. It applies to proper nouns which normally don't allow modifiers, but see in number 15, B and C below. A until C below. In number 15A, Adele wishes to ask you some awkward questions. And B, the Adele we all know and love wishes to ask you some awkward questions. And C, Adele with the in your face turn of phrase wishes to ask you some awkward questions. And the example 15A until C tell us something about the noun phrases that occur followed by a phrase such as wishes to ask you some awkward questions. Di contoh nomor 14A sampai D menunjukkan bahwa kata sifat atau kata sifat dan pengubahnya terjadi di slot yang sama. Apakah sebagai pelengkap is atau memodifikasi kata benda? Hal di atas tidak berlaku untuk semua kata benda, dan ini berlaku hanya untuk kata benda yang tepat yang biasanya tidak mengizinkan pengubahnya. Selanjutnya kita lihat di contoh nomor 15A sampai C. Di contoh 15A sampai C ini memberitahu kita sesuatu tentang frasa kata benda yang muncul diikuti oleh frasa seperti ingin menanyakan beberapa pertanyaan canggung. And the next material is plural nouns such as golfers like which have the same distribution as any phrases of which they are head, as shown by in 16. In the example number 16, A until C, in the environment can be good company. We find golfers at its own. As in 16A, we find enthusiastic golfers with large handicaps. As in 16B, that is the head noun modified by an adjective and a prepositional phrase, and we find these enthusiastic golfers that I met at the 19th hole. As in 16C, that is the head noun golfers modified by the demonstrative thus and a relative clause. Analogous example can be produced for singular mass nouns such as sand or flower. Dan untuk kata benda jamak seperti pemain golf itu juga memiliki distribusi yang sama dengan frasa apapun yang mereka gunakan adalah kepala seperti yang ditunjukkan oleh nomor 16 ini. Di contoh nomor 16A sampai C ini seperti contoh di lingkungan bisa menjadi teman yang baik untuk menemukan pemain golf sendiri seperti pada contoh nomor 16A. Kita menemukan pemain golf sangat antusias dengan besar seperti dan di contoh nomor 16B yaitu kata benda kepala di head dimodifikasi oleh kata sifat dan frasa preposisi. Kemudian kita menemukan pemain golf antusias yang sangat antusias yang menemui lubang ke-19. Dan di contoh 16C yaitu kata benda kepala head pemain golf yang dimodifikasi oleh klausa relatif demonstratif. Contoh analog dapat diproduksi untuk kata benda massa tunggal seperti pasir atau kata pasir atau tepung.
yaitu kata send or flow. Demikian yang dapat kami sampaikan dari kelompok 9. That's all for our group. Thank you very much. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.